Oke, kemarin kita sudah membahas sampai ke bagian ini ya, organ-organ pencernaan. Nah, kemarin kita udah bahas mulai dari mulut, kita udah bahas juga ke faring dan esofagus gitu ya. Udah mengetahui juga perbedaan antara kerongkongan, terus tenggorokan, bedanya udah jelas ya. Nah, sekarang harusnya kita belajar masuk ke materi lambung. Tapi mungkin ada yang kemarin belum sempat hadir gitu ya, atau yang kemarin berhalangan. Nah, bisa mendapatkan materi yang sama. Oleh karenanya Bapak review lagi atau Bapak ulangin lagi sedikit, mulai dari bagian mulut dan esofagus dan laring. Kayak gitu. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu mulut dulu. Nah, organ pertama dari pencernaan itu ialah mulut gitu ya. Karena mulut ini sebagai pintu awal atau istilahnya itu adalah gerbangnya lah untuk makanan ini masuk gitu. Sebelum nantinya masuk ke bagian-bagian dari organ pencernaan yang lain. Nah, di dalam mulut ini terjadi dua pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanis dan juga pencernaan secara kimiawi. Ya. Pencernaan secara mekanis, nah berarti kan pakai alat ya. Apa alatnya? Alatnya adalah gigi, gitu ya. Nah, kalau misalkan pencernaan kimiawi itu pakainya enzim. Jadi ingat ya, kalau pencernaan kimiawi itu pakainya enzim, gitu. Nah, kalau di mulut tadi udah Bapak bilang ya, pencernaan secara mekanis dilakukan oleh gigi. Jadi terbantu atau menggunakan gigi gitu untuk pencernaannya. Nah, gigi ini sendiri gitu ya, terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada gigi seri gitu ya, yang kalian ada di bagian depan gigi gitu ya. Di bagian mulut kalian bagian depan itu biasanya ada gigi seri. Terus di samping gigi seri itu ada gigi taring ya. Nah, di belakangnya itu ada gigi geraham. Nah, gigi ini macam-macamnya memiliki fungsi yang berbeda-beda juga. Kalau gigi seri itu biasanya untuk memotong makanan. Nah ya, makanya kalau kamu memotong makanan biasa pakai gigi seri ya, gigi bagian depan. Gitu. Lalu kalau gigi taring biasanya untuk mengoyak atau merobek makanan. Contohnya kalau misalnya kalian pernah lihat singa gitu ya, singa sedang menerkam mangsanya, mereka biasanya mengoyak-oyak dagingnya pakai gigi taring mereka yang panjang itu, ya kan? Nah itu kalau kalian mau mengingat apa sih fungsi gigi taring ya tinggal bayangin aja hewan-hewan buas seperti singa, macan dan sebagainya yang sedang merobek makanan. Pasti mereka menggunakan gigi taringnya. Lalu gigi geraham atau gigi yang bagian belakang itu gunanya adalah untuk menghaluskan atau mengunyah makanan, ya kan? Coba kalian kalau lagi makan, kalau kalian sadari gitu ya. Biasanya kalian mengunyah atau menghaluskan makanan pakai apa? Pakai gigi geraham, gigi bagian belakang gitu kan? Enggak dari gigi bagian depan kan? Kalian mengunyah pakai gigi bagian depan kan enggak. Pasti kalian mengunyah makanan pakai gigi bagian belakang atau gigi geraham. Seperti itu, ya. Nah, kalau pencernaan secara mekanis, pencernaan secara kimiawi itu menggunakan enzim yang namanya enzim petialin. Nah, di sini nih. Namanya enzim petialin, ya. Enzim petialin ini mengubah amilum menjadi maltosa, gitu ya. Nah, jadi enzim petialin ini mengubah amilum menjadi maltosa, seperti itu, ya. Nah, enzim petialin ini biasanya dihasilkan atau dikeluarkan dari yang namanya kelenjar saliva atau air liur kamu, gitu ya. Nah, ketika kelenjar saliva ini mengeluarkan air liur gitu ya. Nah, air liur ini akan mengandung yang namanya enzim petialin. Jadi jangan kira air liur kamu yang biasanya keluar secara otomatis gitu ya. Nah, itu nggak ada fungsinya. Ternyata dia mengandung enzim yang digunakan untuk mengubah amilum ya menjadi maltosa gitu. Amilum ini bisa didapatkan dari nasi, dari sagu, dari jagung gitu ya. Dari ya yang makanan-makanan yang mengandung karbohidrat seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya di selain ada gigi gitu ya dan juga ada kelenjar saliva atau air liur yang mengeluarkan air liur gitu, ada juga bagian lain yaitu lidah. Nah, kalau lidah ini berperannya
untuk mengatur makanan agar mudah dikunyah maaf, dan juga mudah untuk ditelan gitu ya. Jadi kalau lidah perannya beda ya. Kalau lidah itu perannya bukan di proses pencernaan secara langsung, tapi dia hanya membantu di bagian yang pertama untuk mengatur makanan agar mudah dikunyah, yang kedua agar makanan tersebut dapat mudah untuk ditelan gitu. Tapi kalau pencernaannya di mulut ada dua, ada mekanis yang dilakukan oleh gigi dan juga ada kimiawi yang dilakukan oleh enzim petialin yang terdapat pada air liur. Air liur dikeluarkannya oleh siapa? Oleh kelenjar kelenjar saliva. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu faring dan esofagus. Nah, jadi setelah makanan masuk ke mulut gitu ya, dikunyah oleh gigi, terus dikasih enzim petialin gitu ya, nanti dia akan masuk nih. Nah, dia akan melewati mulut dan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Nah, sebelum masuk esofagus, dia akan bertemu yang namanya faring gitu. Jadi di bagian atas tenggorokan kamu gitu ya, itu ada yang namanya faring. Nah, di faring ini kayak istilahnya pangkal percabangan lah. Karena nanti ada dua lubang. Lubang yang pertama yang namanya esofagus, yang ini nih, ya. Lubang kedua itu yang namanya laring, ya. Jadi faring ini tuh di ujung dari leher kamu, di ujung tenggorokan kamu. Nah, dia nanti ada percabangan, ada yang ke kerongkongan atau esofagus, ada juga yang ke laring atau saluran pernafasan. Nah, di pangkal ini itu ada yang namanya katup. Nah, katupnya ini adalah katup epiglotis yang ini nih. Nah, jadi kalau misalkan lagi makan, katupnya ini akan nutup gitu ya ke arah pernafasan. Tapi kalau lagi bernafas, maka katup ini akan membuka begitu. Jadi dia akan mengatur gitu ya. Kapan nih si saluran pernafasan buka, kapan tutup gitu ya. Jadi ketika kita lagi makan ya saluran pernafasan nutup. Tapi ketika kita bernafas, saluran pernafasannya terbuka. Jadi si esofagus ini epiglotis ini kayak katup gitu atau pintu lah. Kalau misalkan kamu lihat pintu ya, yang bisa membuka menutup kayak gitu. Jadi kalau lagi bernafas, ya epiglotisnya akan membuka. Tapi kalau lagi nggak bernafas gitu ya, maksudnya lagi makan gitu ya, nah itu akan menutup kayak gitu. Jadi di faring itu ada yang namanya katup epiglotis. Nah, makanya dia bisa mengatur nih kapan si makanannya ini masuk ke kerongkongan atau esofagus ya, kapan udara ini harus masuk ke laring atau saluran pernafasan. Makanya kamu kalau misalkan lagi makan, nggak bisa kan sambil menghirup nafas panjang gitu, nggak bisa, nanti tersedak, bener nggak? Nah, gitu karena di ujung pangkal tenggorokan kamu atau di bagian faring gitu ya, itu terdapat katup yang namanya katup epiglotis. Nah, karena kita sedang mempelajari saluran pencernaan, maka makanannya akan masuk ke esofagus atau kerongkongan. Jadi ingat-ingat ya, kalau pencernaan masuknya ke esofagus atau kerongkongan. Oke. Nah, ini dia kerongkongan. Jadi gambarnya seperti ini. Ini makanan nih yang warna hitam ya. Dia akan masuk gini kan. Masuk ke dalam kerongkongan. Biasanya kerongkongan itu ada di bagian dalam ya. Ada di saluran di belakang gitu, letaknya di belakang kalau kerongkongan. Sedangkan kalau tenggorokan atau trakea itu letaknya di depan gitu. Jadi kalau yang buat pernafasan letaknya di bagian depan, kalau buat makan letaknya di bagian belakang. Nah, di sini ada namanya katup epiglotis nih. Kelihatannya di sini ya. Nah, di sini nih ada katup epiglotis. Jadi kalau lagi bernafas, katupnya membuka, udaranya bisa masuk ke laring. Tapi kalau lagi makan, nanti dia katupnya akan menutup di bagian sini. Kayak gitu ya. Bisa dipahamin ya. Jadi kerongkongan sama tenggorokan beda. Kalau tenggorokan buat bernafas, biasanya ininya ujung atasnya itu laring. Tapi kalau misalkan makanan itu pakainya kerongkongan atau esofagus ya, letaknya berbeda juga. Jadi jangan kita kan nyebut tenggorokan sama kerongkongan sama aja. Ya beda dong. Kalau kerongkongan untuk makan, nama lainnya aja esofagus ya kan. Kalau misalkan tenggorokan itu trakea biasanya nyebutnya. Nah, kalau trakea atasnya laring. Jadi laring terus trakea gitu. Jadi beda saluran. Nah, begitu ya. Jadi kerongkongan ini
Apa fungsinya? Fungsinya itu adalah menyambungkan antara mulut sama lambung gitu. Jadi perannya ini penghubung, penghubung antara mulut dengan lambung kayak gitu. Di dalam kerongkongan ini ada gerak yang namanya gerak peristaltik. Ya, jadi gerakan mendorong makanan gitu. Jadi makanan ini yang udah masuk ke mulut gitu kan yang lewat kerongkongan gitu ya mau ke lambung. Nah, itu ada gerakan dorongannya. Namanya gerakan dorongan yang ada di kerongkongan itu ya. Itu yang namanya gerak peristaltik. Nah, ini nih di sini ada ya. Gerak peristaltik yaitu gerak kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kerongkongan ini atau esofagus ini cuma penghubung aja antara mulut dengan lambung gitu. Nah, di dalamnya itu dalam esofagus atau kerongkongan terjadi gerakan mendorong makanan ke arah dalam yang disebut dengan gerak peristaltik ya. Oke, selanjutnya yaitu lambung. Nah, jadi makanan udah masuk ke mulut, sudah lewat kerongkongan, maka dia akan sampai di lambung gitu. Nah, di lambung ini ada dua lagi pencernaannya. Ada pencernaan secara mekanik, ada juga pencernaan secara kimiawi ya. Kalau mekanik gitu ya. Bagian berikutnya. Nah, kalau mekanik biasanya dia memakai otot-otot yang ada di lambung gitu. Jadi otot-otot lambung itu berkontraksi, mengaduk-ngaduk dan memecah secara mekanik. Jadi kalau pencernaan mekanisnya itu pakai otot lambung. Tapi kalau pencernaan kimiawinya dia biasanya pakai yang pertama HCl, yang kedua dia pakai enzim. Jadi nggak cuma pakai enzim aja, tapi juga pakai asam klorida atau HCl. Gunanya apa Pak HCl? Gunanya HCl adalah untuk membunuh kuman. Jadi kuman-kuman yang masuk gitu ya bersama makanan itu biasanya dibunuh dengan asam klorida yang tingkatnya sangat asam. Ya, pH-nya aja sampai 2, seingat tahu Bapak ya, seingat Bapak ya. pH-nya 2 itu berarti asam banget gitu. Nah, itu berguna untuk membunuh kuman penyakit kayak gitu. Kalau enzimnya itu ada dua, ada pepsin, ada renin. Nah, dua-duanya sama-sama buat protein. Bedanya adalah kalau pepsin gitu ya, mengubah protein menjadi pepton. Sedangkan kalau renin itu mengendapkan protein susu menjadi kasein gitu. Jadi beda ya. Walaupun sama-sama protein tapi perannya beda. Kalau pepsin, Bapak ulangin ya. Kalau pepsin itu gunanya untuk mengubah protein ya menjadi pepton. Ini ada di sini. Ya. Kalau renin itu gunanya untuk mengendapkan protein susu ya. Oke, selanjutnya setelah melakukan pencernaan kimiawi, nah nanti bolus ini akan menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kimis atau bubur susu. Kemudian akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Jadi nggak brok sekalian enggak, tapi ada salurannya sendiri, ada lubangnya sendiri yang nantinya akan mengatur gitu ya. Sedikit demi sedikit masuk ke dalam usus halus gitu. Nah, usus halus ini juga selanjutnya bagian usus halus ya. Usus halus ini juga ternyata ada 3 bagian. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Nah, usus 12 jari ini yang menghubungkan gitu ya, maksudnya yang saluran setelah lambung. Jadi kalau udah keluar dari lambung gitu ya, masuk ke usus halus. Nah, usus halus ini bagian yang pertama kali menerima hasil dari lambung itu adalah usus 12 jari atau duodenum gitu. Nah, setelah masuk usus 12 jari, dia akan masuk ke usus tengah atau jejunum ya. Ini salah tulis, jejunum harusnya ya. Nah, jejunum. Nah, terus kalau sudah masuk usus tengah atau usus kosong lah bahasanya ya, baru masuk ke usus penyerapan atau ileum. Jadi bisa kalau jejunum ini bisa usus tengah atau bisa usus kosong. Nah, kalau misalkan usus penyerapan gitu ya, itu adalah ileum. Ini yang berguna dalam menyerap sari-sari makanan. Jadi makanan yang tadi udah dikasih enzim gitu ya, udah dihancurkan menjadi partikel-partikel kecil gitu ya. Nah, itu akan diserap oleh usus halus. Nah, di bagian mana?
diserapnya di bagian usus penyerapan. Namanya juga usus penyerapan ya. Berarti gunanya untuk menyerap makanan, atau nama kerennya atau nama biologisnya adalah ileum gitu. Ya. Oke, kita bahas satu-satu. Duodenum atau usus 12 jari. Nah, kalau usus 12 jari ini ada dua lubang nih. Ya. Yang satu lubang itu akan menghubungkan ke pankreas. Nah, ya. Yang nantinya akan yang pankreas ini akan menghasilkan enzim tripsin, amilase, dan lipase gitu ya. Jadi, Pak, kok di buku saya apa namanya? Enzim tripsin, amilase, dan lipase itu di usus halus. Ya memang karena ada bagian dari usus halus atau yang lebih spesifiknya itu bagian usus 12 jari itu yang berhubungan atau yang menghubungkan dengan saluran pankreas. Nah, dari kelenjar pankreas ini itu dihasilkanlah yang namanya enzim tripsin, amilase, lipase gitu. Jadi di 12 jari ini apa namanya terjadi juga ya pencernaan secara kimiawi gitu ya. Lebih tepatnya sebenarnya enzim yang dihasilkan ini dihasilkannya di pankreas bukan di 12 jarinya gitu ya. Nah, ada apa aja enzim yang dihasilkan dari pankreas gitu kan? Ada yang pertama enzim tripsin ya yang mengubah pepton menjadi asam amino gitu kan. Kan tadi udah ya ada yang namanya enzim pepsin yang di lambung ya. Nah, kan pepsin itu mengubah protein menjadi pepton. Nah, ketika masuk usus halus gitu ya, nanti si pepton ini harus diubah menjadi yang lebih sederhana gitu ya. Yang namanya asam amino. Jadi protein itu bentuk paling sederhananya adalah asam amino ya. Jadi protein ini nggak bisa langsung diserap, tapi harus diubah dulu menjadi asam amino baru bisa dicerna gitu. Makanya si protein ini dipecah-pecah sampai akhirnya dia menjadi asam amino. Nah, ini nih asam amino nih. Bapak kasih warna merah ya. Asam amino. Nah, jadi ini yang baru bisa diserap gitu ya. Yang mengubahnya adalah enzim tripsin. Nah, begitu ya. Selanjutnya yaitu amilase, yaitu memecah amilum menjadi maltosa gitu. Nah, ini nih ya. Amilum menjadi maltosa. Nah, yang terakhir ada yang namanya enzim lipase. Nah, yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sama ya. Asam lemak dan gliserol ini adalah bentuk sederhana gitu ya dari lemak. Jadi lemak kalau mau diserap sama tubuh kita gitu ya, harus diubah dulu menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, bisa dimengerti ya. Nah, jadi seperti biasa Bapak bilang seperti yang di awal bahwasanya makanan itu nggak bisa langsung diserap karena dia terlalu besar ukurannya. Bayangin ya, kan ukurannya sangat mikroskopis tuh yang di usus halus namanya fili gitu ya, bagian penyerapan. Ada yang namanya fili, ada mikrofili juga. Nah itu gunanya untuk menyerap makanan. Dan dia nggak bisa kalau masih ukuran nasi utuh satu gitu ya dimasukkan ke dalam mulut berharap kamu bisa dicerna sama usus kamu yang nggak bisa. Dia harus dipecah-pecah dulu mulai dari amilum jadi maltosa kalau dia protein gitu ya dari daging atau dari susu gitu ya dan sebagainya itu harus dirubah dulu menjadi asam amino. Kalau lemak-lemak gitu ya dari daging, dari ikan gitu ya. Nah, dia harus diubah dulu menjadi asam lemak dan gliserol baru nantinya dia bisa diserap sama tubuh. Nah, gitu ya. Bisa dipahamin ya. Oke. Selanjutnya. Nah, selain daripada nah, selain daripada pankreas gitu ya. Nah, selain daripada pankreas saluran empedu gitu ya, juga mengalirkan cairan empedunya untuk mengemulsi lemak di dalam duodenum gitu ya. Jadi duodenum ini juga mendapatkan cairan empedu gitu dari hati. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengemulsi lemak. Jadi lemak asam lemak tadi tuh yang udah dipecah gitu ya, itu harus dilapisin dulu. Kenapa dilapisin Pak? Karena kan lemak. Lemak gak bisa nyatu sama air, betul nggak? Nah, karena untuk agar bisa gitu ya ngalir di pembuluh darah kamu gitu kan ya. Nah, dia harus dilapisin dulu atau diemulsi dulu. Nah, siapa yang memberikan cairan emulsi atau pelapisan itu? Yang memberikan cairan pelapisan untuk lemak adalah cairan empedu gitu. Nah, siapa yang menghasilkan cairan empedu? Yang menghasilkan cairan empedu adalah
hati. Wah, hebat ya. Allah menciptakan begitu spesifiknya, bayangkan sampai lemak yang nggak bisa nyatu sama darah kita gitu, sama air gitu ya, komponen tubuh kita kan air ya, itu sampai dibuat spesifik, ada yang melapisin dulu lemaknya gitu ya. Lemaknya nanti dimasukin ke dalam gelembung, atau kalau misalnya digambar biasanya gelembung bentuknya ya. Nah itu nanti diemulsi atau dilapisin agar dia bisa masuk ke dalam penyerapan, nanti bisa diedarkan ke seluruh tubuh gitu. Wah, hebatnya ya ciptaan Allah ya. Ini semuanya spesifik, jelas, bahkan hebat banget lah. Diatur sedemikian rupa sampai bisa diserap sama tubuh kita. Nah, setelah gitu ya udah dapat enzim dari pankreas, lemaknya udah dilapisin oleh cairan empedu dari hati gitu ya. Nah, si makan ini akan masuk ke jejunum. Nah, jejunum ini yang tadi usus kosong ya. Ya, gitu. Jadi kalau di sini melakukan pencernaan terakhir sebelum zat makanan itu diserap gitu. Kalau karbohidrat diubah menjadi glukosa. Kalau protein harus menjadi asam amino dulu. Kalau lemak itu menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi pencernaan terakhir ini atau di kosong ini biasanya terjadi gitu ya. Kalau karbohidrat harus menjadi glukosa dulu kayak gitu. Kalau sudah gitu lewatin jejunum atau usus kosong gitu ya, nanti dia akan masuk ke dalam ileum atau usus penyerapan ya. Jadi kalau sudah dipastikan semua sudah berubah menjadi zat sederhana gitu kan ya. Baru dia masuk ke ileum atau usus penyerapan ya. Nah, disinilah baru makanan itu diserap. Gimana Pak bisa nyerapnya? Nyerapnya itu pakai dinding usus halus yang berbentuk jongjot yang disebut juga dengan terdapat jongjot usus gitu ya yang dinamakan dengan villi. Nah, ini ya gini ya. Jadi dinding usus halus itu bagian dalamnya itu kalau kalian lihat ya, itu terdapat villi-villi. Nah, villi-villi ini yang nantinya bisa menyerap makanan gitu ya. Villi dan mikrofilli ini menyebabkan permukaan usus halus sangat luas sehingga zat makanan dapat diserap dengan cepat. Oh, gitu ya. Jadi si villi dan mikrofilli ini bisa menambah luas permukaannya gitu ya. Nah, nantinya makanannya dapat diserap dengan cepat. Eits, jangan salah. Bukan berarti villinya itu memperluas makanan berarti dia nambah panjang gitu, nambah lebar enggak, tapi dia memperbanyak sel-selnya. Jadi sel-selnya nambah banyak gitu kan ya. Nanti dia nambah luas, akhirnya ketika nambah luas, maka makanan dapat diserap dengan cepat. Kayak gitu. Karena banyak yang menyerapnya. Kalau satu sel makanannya diserap satu dikit ya. Tapi kalau selnya ada banyak, gitu kan ya, makanan yang diserap juga akan banyak. Kayak gitu ya. Bisa dipahamin ya. Nah, ini ada gambarnya nih. Jadi bagian dalam usus halus kamu gitu ya. Kalau di zoom itu bentuknya kayak gini gitu ya. Nanti makanannya akan masuk ke sini nih. Nah, ini tanda panah gitu. Hebat ya. Sampai sedemikian spesifiknya gitu dibuatnya. Ya, setelah zat makanan terserap oleh dinding villi gitu ya, dia akan memasuki pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh darah paling kecil ya. Yang kemudian akan diedarkan oleh siapa? Oleh plasma darah atau cairan darah ke seluruh tubuh sampai ke sel-sel tubuh kita yang membutuhkan. Nah, hebat nggak tuh? Hebat ya. Udah bisa sampai ke usus halus gitu ya, diserap sama villi, terus makanannya bisa diedarkan gitu ya ke seluruh tubuh yang membutuhkan lewat melalui atau dibantu dengan plasma darah atau cairan darah gitu. Nah, yang terakhir gitu ya. Nah, yang terakhir bahan makanan yang nggak diserap sama usus halus gitu ya, dia akan menuju usus besar gitu. Jadi kalau makan tadi kan makanannya diserap ya di usus halus. Nah, kalau yang nggak keserap di usus halus gitu ya atau yang tidak terserap, dia akan dibawa nih dari usus halus, dia akan menuju ke usus besar. Nah, di usus besar ini ada 3. Ada yang pertama usus buntu gitu, appendix di bagian bawah ya. Ada usus yang menaik namanya ascending colon, ada yang mendatar namanya transverse colon, sama ada yang menurun namanya descending colon ya. Yang nantinya akan berakhir pada anus kalian atau dubur kalian gitu. Nah, di usus besar ada 2 perannya.
Yang pertama, dia mengatur kadar air sisa makanan gitu ya. Yang kedua yaitu pembusukan makanan. Jadi ada dua perannya. Kalau yang pertama di usus besar itu mengatur kadar air sisa makanan. Jadi makannya feses kamu itu agak kering gitu ya, atau enggak bentuknya enggak cairan gitu ya. Kecuali kalau kamu lagi sakit. Nah, itu kenapa? Karena usus besar itu mengatur kadar air sisa makanan kamu. Gitu. Makanya feses kamu atau kotoran kamu kan bentuknya enggak cair ya. Nah, atau kalau misalkan ya maksudnya bentuknya enggak cairan gitu. Walaupun agak basah gitu dan sebagainya. Karena apa? Karena mengatur kadar ya di usus besar ini diatur nih kadar airnya gitu. Selain itu terjadi juga di usus besar adalah proses